Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita tentang pertumbuhan ikan yang kemarin sudah kita membahas tentang bagaimana definisi dari pertumbuhan, kemudian apa-apa faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan baik dari faktor eh, internal maupun faktor eksternal. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya pertumbuhan itu dilihat dari ekspresi-ekspresi yang ada dalam pertumbuhan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana pertumbuhan pada ikan. Baik, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan pada ikan itu bisa diamati secara langsung dengan kita mengamati panjangnya, kemudian kita mengamati beratnya. Karena panjang dan berat ini akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan daripada pertumbuhan dari organisme. Jadi ini yang bisa diketahui ketika organisme itu tumbuh, maka akan terjadi perubahan panjang dan beratnya. Nah, ekspresi-ekspresi inilah yang kemudian bisa menjadi dasar kita mengetahui adanya perubahan atau pertumbuhan dari organisme. Pada hubungan panjang berat ikan itu perlu kita pahami bahwa dasar pemikirannya itu berat adalah fungsi daripada sebagai fungsi dari panjang. Jadi kalau kita amati hubungan pada panjang dan berat ini, hubungan keduanya ini adalah hubungan yang sifatnya itu adalah faktor yang tergantung dan satu faktor yang bebas. Jadi ada yang bebas dan ada yang tergantung. Maksudnya di sini adalah jadi ada variabel bebasnya dan variabel terikat. Kalau seperti itu ya, dependent, independent. Ada X dan ada Y. Nah, hubungan panjang dan berat ini bukan seperti hubungan korelasi biasa ya. Nah, kalau korelasi biasa itu X dan Y itu tidak punya hubungan sama sekali ya. Nah, dia hanya punya hubungan korelasi, tetapi sebenarnya dia tidak terikat pada salah satu variabel gitu ya. Nah, pada panjang dan berat ini dia betul-betul dia terikat ya. Mana yang terikat dari berat dan panjang? Apakah berat terikat pada panjang atau panjang terikat pada berat? Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya dia punya fungsi. Nah, hal ini bisa diketahui ya, kita bisa ketahui dari mana hubungan tadi. Nah, kalau kita dasarkan berat itu adalah dipengaruhi oleh panjang, maka apakah dengan kenaikan berat itu mempengaruhi panjang? Nah, itu pertanyaannya ya, untuk kita mengetahui, mengecek apakah hubungan panjang berat itu berat dipengaruhi oleh panjang atau panjang dipengaruhi oleh berat. Dua hal ini yang harus betul-betul kita petakan dulu untuk mendudukan di mana X, siapa yang sebagai sumbu X dan siapa yang sebagai sumbu Y. Apakah berat itu sebagai sumbu X atau dia sebagai sumbu Y, atau panjang itu adalah sebagai sumbu X atau dia sebagai sumbu Y. Makanya tadi harus kita uji dulu. Nah, apakah berat itu dipengaruhi oleh panjang atau panjang dipengaruhi oleh berat? Nah, coba kita uji seperti tadi. Apakah dengan kenaikan berat, itu akan mempengaruhi panjang?
Kalau dia mempengaruhi panjang, maka berat itu adalah X dan panjang itu adalah Y. Atau sebaliknya, apakah dengan berubahnya panjang atau eh, perubahan panjang tadi itu akan mempengaruhi berat? Nah, kalau itu jawabannya, maka panjang itu adalah sebagai X dan berat itu adalah sebagai Y. Nah ini. Nah ternyata memang yang nampak itu bahwa panjang ya dipengaruhi oleh panjang akan mempengaruhi berat ya. Jadi berat atau berat dipengaruhi oleh panjang. Nah kalau demikian adanya, maka panjang ini adalah sebagai sumbu X dan berat itu adalah sebagai sumbu Y. Karena setiap kenaikan panjang itu akan mempengaruhi berat, tetapi tidak akan terjadi berat. Setiap kenaikan berat akan mempengaruhi panjang. Itu tidak akan pernah terjadi ya. Justru yang terjadi adalah setiap naiknya panjang itu akan mempengaruhi berat. Berarti berat di sini sangat tergantung dengan panjang ya. Sangat tergantung dengan panjang. Nah, jadi yang bebas itu adalah panjang, sedangkan yang terikat adalah berat. Nah di sini ya. Nah, dan demikian I itu adalah berat, sedangkan panjang adalah X. Nah, XA ya. Nah, terikat dan bebas. Semua yang terikat itu adalah A, sedangkan yang bebas adalah X. Nah, itu. Sedangkan yang tadi kita sebutkan, panjang bebas dan berat adalah terikat. Nah, itu untuk menguji apa saja untuk kita menentukan di mana sebagai sumbu X dan mana sebagai sumbu Y. Dia terikat dan bebas. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ini bisa diaplikasikan pada semua keadaan. Ya, baik. Lanjut, karena kita sudah mengetahui X dan Y-nya adalah panjang adalah X, sedangkan Y adalah berat, maka kita bisa lanjutkan ya. Nah, dari fungsi panjang dan berat tadi itu mengikuti hukum kubik ya, dia mengikuti hukum kubik. Nah, karena kalau kita lihat memang bentuk daripada ikan itu adalah bentuknya seperti kubus yang mengikuti setiap sisinya itu adalah sama panjang, sama sisinya adalah sama, maka dia adalah pangkat 3 dari panjangnya. Nah, ini yang menjadi dasar penetapan kenapa AL pangkat 3 itu adalah sebagai titik keseimbangan daripada organisme. Jadi ketika naiknya panjang dan berat itu adalah pangkat 3, maka dia akan seimbang organisme tadi. Kalau kita itu ada namanya proporsi yang ideal dari panjang dan berat kita. Nah, disitulah pada saat kita dapatkan seperti itu, maka ikan tadi berada pada proporsi yang baik. Ya, seperti itu. Kalau dia berada pada kisaran 3. Nah, jadi sama 3 itu pertambahan ikan itu antara panjang dan beratnya itu seimbang ya. Seimbang. Nah, itulah yang dikatakan dengan yang kita sering dengar isometrik. Iso itu artinya sama, metrik adalah ukuran, jadi sama ukurannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia kurang 3, maka panjang itu lebih cepat. Artinya ikan itu relatif kurus, ya, relatif kurus. Nah, kemudian kalau dia lebih besar 3, dia punya nilai, maka ikan itu montok atau besarnya lebih besar, ya, dibanding panjangnya. Artinya dia gemuk, ya, seperti itu. Nah, apa yang nilai 3 ini? Nilai 3 itu adalah nilai dari B yang ada. Ini A, L pangkat B. B itu adalah nilai koefisien. Atau kalau kita tempatkan dia di dalam persamaan seperti ini. Nah, ini tadi panjang adalah X-nya, Y adalah beratnya. Nah, B itu adalah kemiringan. Nah, kemiringannya ya. Kemiringan. Ini posisi B sama dengan 3, lebih besar 3, yang mendekati lebih pada posisi beratnya, sedangkan yang B lebih kecil 3 mendekati pada lebih banyak pada proporsi panjangnya. Seperti itu ya. Nah,
Kalau sudah kita memahami seperti ini, maka kita akan mudah menetapkan eh, persamaan ini. Ingat, persamaan ini sangat susah untuk diterapkan karena pola pertambahan panjang dan berat ikan itu tidak mengikuti hukum linear, tetapi dia mengikuti hukum yang eksponensial seperti ini. Ya, kenaikannya itu secara eksponensial pertumbuhan ikan dari hubungan panjang dan berat. Nah, untuk itu maka persamaan ini karena sangat susah untuk kita mau mengetahui nilai B dari organisme itu langsung dengan cara eksponensial seperti ini, karena polanya eksponensial ini ya, pangkat ini eksponensial pertambahannya. Maka dia harus dirubah. Ya. Kita rubah dalam bentuk logaritma. Nah, kita rubah di dalam bentuk linear. Untuk merubah ke bentuk linear, maka dari persamaan yang tadi itu bisa kita tarik ya. Nah, kita tarik ini dalam bentuk logaritma sehingga dia akan berada pada posisi logaritma. Jadi ini dilogaritmakan semua. Nah, kalau dilogaritmakan dia akan menjadi pola yang linear. Nah, kalau dilogaritmakan maka akan menjadi log W sama dengan log A tambah B log L. Ya, log W-nya adalah sumbu Y, kemudian log A-nya itu adalah A, L, jadi B tambah log L. Log L-nya itu adalah sumbu E. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada pola hubungan panjang berat ya. Ini dari penelitian yang saya amati, terlihat memang polanya seperti itu ya. Nah, nilai B-nya, kemiringannya akan kelihatan. Dia berada di posisi 2,57 dan 2,9. Nah, bagaimana kita mau menghitung pertumbuhan? Nah, untuk menghitung pertumbuhan ini dari hubungan panjang berat tadi, dari log W tambah log L akan kita hitung untuk mencari nilai B-nya. Yang kita disiapkan datanya itu adalah data panjang dan data berat saja. Ya, kita akan lihat pada contoh perhitungan berikut. Ya. Andai kita punya data, yang mana data ini kita ukur dari ikan kembung, ya, dari ikan kembung, yang kita ukur itu cukup panjang dan beratnya saja di lapangannya. Kita ukur ikan pertama, nomor 1, sampai ikan nomor berapa ini? Ikan nomor 323. Nah, jadi ada 323 ekor yang kita ukur. Panjangnya ikan pertama, beratnya. Kemudian panjangnya ikan kedua, beratnya. Dan seterusnya sampai 323. Nah, di rumusnya tadi disebutkan bahwa untuk mencari nilai dia punya nilai B, terlebih dahulu kita harus melogaritmakan untuk kita bisa dapatkan. Makanya dilogaritmakan nilai L dan nilai W-nya. Jadi dilogaritmakan panjangnya dan dilogaritmakan beratnya. Jadi ini ada 2,3 dilogkan dapat 0,36, 1,90 dilogkan 0,27. Demikian juga untuk beratnya 7,20 beratnya dilogkan menjadi 0,85, kemudian 4,41 dilogkan menjadi 0,64. Untuk tidak membingungkan Anda, maka panjang dan berat yang sesungguhnya setelah dilogkan maka diberikan simbol log W dan log L ya. Log L itu adalah X dan log W adalah A. Jadi X dan A itu sudah ada dengan kita melogaritmakan ini ya. Nah, karena fungsi persamaannya tadi kalau kita lihat log W sama dengan log A tambah B log L. Nah, log L-nya itu adalah X, log W-nya adalah Y. Ya, nah jangan lagi kita mengingat data yang sesungguhnya. Kita pakai data yang sudah ada ini. Jadi X dan E-nya. Nah, setelah kita mengetahui X dan E, maka harus kita mencari nilai B. Bagaimana cara mencari nilai B? Prosedurnya cukup panjang ya. Jadi ini persamaannya tadi, Y sama dengan A tambah BX. Jadi log W, ya, ini adalah Y, sama dengan log A
Nah, jadi masih logaritma A tambah B log L. L-nya itu adalah X. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mencari nilai B, maka dia adalah SP bagi SSX. Artinya tadi kita sudah punya nilai X dan Y. Nah, SP sendiri itu adalah sigma XA kurang sigma X kali sigma Y bagi N. SSX adalah sigma X kuadrat kurang sigma dalam kurung sigma X balas kurung kuadrat bagi N. Nah, ini ya punya cara untuk kita mendapatkan nilai B-nya. Nah, ini menjadi mudah karena kita sudah punya nilai X dan Y dari logaritma tadi ya, yang dilogaritmakan beratnya dan dilogaritmakan panjangnya. Ingat, X adalah logaritma panjang dan Y adalah logaritma berat. Nah, kita kembali pada hitungan tadi ya. Kita sudah tahu rumusnya. Nah, dari 300 lebih ikan yang kita dapatkan, maka kita sudah punya nilai sudah punya nilai dari X dan punya nilai Y. Nah, untuk mencari B-nya tadi, kita harus cari dulu SP-nya dan SSX-nya. SP adalah sigma XA kurang sigma X kali sigma A bagi N. Bagaimana untuk mendapatkan XA ini, sigma XA? Nah, sigma XA ini didapat dari X kali Y, ya kan? X kali 0,36 kali 0,85 dapat 0,31 sampai 300 ikan tadi. Nah, setelah itu, dari nilai itu dijumlahkan 0,31 tambah 0,17, 0,26 dapat 97,36. Dijumlahkan ya, ini hasilnya. 97,36. Betul kan? Nah, setelah itu saya pindahkan di sini. Setelah itu apalagi yang dibutuhkan? Dibutuhkan adalah sigma X-nya. Sigma X-nya apa? Dari ini tadi. 0,36 tambah 0,27 tambah 0,33 dapat dia adalah sigma X-nya 114. Nah, 114, betul ya? Dijumlahkan. Saya pindahkan ke atas. Begitu pula dengan E-nya 257 ya. Karena juga dibutuh ya. Nah, 114 257. Selesai. Kita sudah mendapatkan untuk SP-nya. Tinggal bagi N. N-nya berapa? N-nya adalah total dari ikan yang kita lihat. Ada berapa N-nya? Ada 323 ikan. Sudah. Maka dimasukkan tadi. SP 97 sama dengan 97 kurang sigma X ya, 114 kali 257 bagi bagi 323 ekor ikan. Selesai, dapat SP-nya. SSX-nya bagaimana? Untuk SSX-nya itu dengan kita melihat ini tadi rumusnya ya. Sigma X kuadrat kurang sigma X balas kurung kuadrat bagi N. Hati-hati dengan notasi-notasi seperti ini ya. Ada yang dikurung dan ada yang tidak dikurung. Nah, ini hati-hati. Mana ini? Dia punya simbol. Nah, kita cari sigma X kuadratnya. Bagaimana caranya sigma X kuadratnya dicari? Nah, itu X-nya ini dikuadratkan. Jadi 0,36 kuadrat dapat 0,13 ya. Kemudian 0,27 dikuadratkan. Nah, untuk simbol yang sigma X kuadrat tanpa ada dia punya ini ya, lihat baik-baik ini. Tanpa ada dia punya kurung ya, bukan sigma X dalam kurung kuadrat. Itu beda ya. Tetapi ini dikuadratkan, dia punya nilai X ini semua. Nah, di sini setelah itu baru dijumlahkan. Jadi 0,27 kuadrat dapat 0,07. 0,33 kuadrat dapat 0,11. Setelah itu 0,13 tambah 0,07 untuk disigmakan ya. Dapat 43. Nah, 43 ingat itu adalah nilai dari sigma X kuadrat. Setelah itu sigma X dalam kurung kuadrat. Nah, itu apa yang mana? Dari ini tadi. Totalnya ini ya yang 114 ini ya. 114 itu dikuadratkan. Lihat ya, sigma X-nya dikuadratkan. Artinya sigma X-nya dikuadratkan. 114 dikuadratkan. Bagi N, sudah kita dapat. N-nya tetap 323. Jadi tinggal dimasukkan ini nilai ya. Nah, sigma X kuadrat tadi berapa di sini? Ada
43,133 ya, 43,133. Kemudian sigma X ini dikuadratkan itu nilainya 13182. Jadi sigma X ya, sigma X-nya tadi itu 43 dikurang ya, 43 dikurang. Nah, dalam kurung ini 13182 dibagi N-nya. Ini ya, N-nya berapa? N-nya 323. Ingat, jangan dulu dikurang, tetap diselesaikan dulu semua yang ada pada bagi dan kurang, kemudian setelah itu dikurangkan ya. Nah, itu hati-hati. Setelah kita mendapatkan nilai SSX-nya, SB-nya sudah dapat, SSX-nya didapat, maka SP bagi SSX itulah nilai B-nya. Ini 5,91 dan SSX-nya adalah 2,32. Nah, dibagi dapat 2,54, itulah nilainya. Nah, ingat untuk nilai A-nya tadi dalam posisi logaritma dia. Kalau kita lihat ya, pada saat kita bawa dalam notasi logaritma kan untuk dilinearkan ya. Nah, kita katakan Y sama dengan A tambah B log N. W sama dengan L pangkat B sama dengan log W tambah B log sama dengan log A. Ya, log A kan. Nah, berarti ini masih dalam posisi A, ini adalah dalam posisi logaritma. Nah, bagaimana mencari A? A itu adalah Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata. Y rata-rata di mana? Nah, Y rata-rata itu adalah ini, ya. Y rata-ratanya. Jadi semua ini nilainya, jumlahnya baru, ya jumlahnya yang ini 257, ya sama dengan X rata-ratanya ini 114 dibagi dengan jumlah ikan 323. Nah, itulah X dan Y rata-rata. Nah, nilai B-nya ini. Nah, sudah. Y rata-ratanya kita sudah dapat, X rata-ratanya sudah dapat, kita pindahkan di sini. Jadi, Y rata-rata 0,79 kurang. Nah, B-nya 2,54 kali. Nah, X rata-ratanya 0,35. Dapat nilai A-nya ini, min 0,10. Hanya karena posisinya dia adalah masih di dalam persamaan yang sifatnya logaritma, maka dia harus dikembalikan, diantilogkan. Bagaimana cara mengantilogkan? Nah, ini di pangkat 10 ya. Jadi 10 pangkat nilai ini ya. 10 pangkat nilai ini dapat 0,77. Sudah, kita dapatkan nilai A dan nilai B-nya. Demikian ya. Untuk perhitungan seperti ini. Namun ini sebenarnya menjadi lebih mudah dengan adanya program-program komputerisasi ini ya. Nah, kita bisa mendapatkan dari persamaan-persamaan yang ada ini, ya, tadi. Dari nilai ini sebenarnya itu bisa kalau dia berfungsi dia punya apa? Dia punya ini bisa didapatkan dia punya nilai A dan B. Tapi ada cara cepat dengan kita melakukan pemblokan begini ya, memblokir ini, memblok ya. Ini dari semua ikan tadi. Nah, ini bloknya. Bisa juga kalau bloknya mau cepat ya. Tinggal ambil saja di sini. Baru tahan. Ctrl Shift baru anak panah ke bawah. Ini semua sudah terblok satu kali. Baru cari insert ya. Insert untuk kita mendapatkan nilai A dan B termasuk ini. Baru ambil ini ya. Scatter. Ini lihat setelah diinsert ambil ini. Polanya scatter. Baru klik di sini, klik kanan. Nah, ada format atau add trend line. Klik add trend line, kan muncul seperti ini. Tinggal kita cari posisinya di mana ya. Kita lihat posisinya. Kita ambil power ya, power. Nah, setelah kita power, kita ambil persamaannya ya, display equation-nya, nilai R-nya, muncul dia. Ini betul kan? A-nya ada 0,77. Kemudian L, ini W-nya ya, W sama dengan 0,77, L 2,55, 2,54.
dengan dia punya nilai R koefisien determinan 0,94. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus dilihat. R itu adalah koefisien determinasinya, artinya seberapa erat hubungan ini ya, seberapa besar kepercayaan kita pada rumus dari hubungan panjang dan berat ini ya. Nah, seberapa besar panjang mempengaruhi beratnya. Nah, itu ada 94 dan ini nilai 94 ini sangat layak untuk digunakan persamaan ini untuk melihat hubungan panjang beratnya. Nah, ini dengan begini saya sudah kita bisa ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada cara lain lagi kalau untuk kita mau mendapatkan nilai B dan A-nya tadi, ya. Nah, tetapi ini harus kita dalam posisi yang kita membuka dia punya apa namanya? Ini belum aktif option. Nah, kita pilih add-ins ya. Kita aktifkan. Nah, ada Excel-nya ini. Excel add-ins-nya baru analisis topengnya diaktifkan. Baru oke. Nah, kemudian kalau sudah oke, kita buka data lagi. Ada data analisis. Tadi belum muncul, kita munculkan data analisis. Kita klik data analisis, cari di situ regresi, ya. Tadi kita katakan bahwa Y itu adalah berat, sedangkan X adalah apa? X-nya adalah panjang. Jadi kita input data dari logaritmanya tadi. Ini ya. X-nya adalah ini adalah Y-nya adalah berat. Kita blok satu kali ke bawah. Kemudian setelah pindahkan lagi kursornya untuk beratnya ya, L-nya. Panjangnya maaf. Nah, sudah. Setelah itu kita menginginkan di mana ditempatkan ya. Nah, langsung kita oke. Nah, ini muncul. Ini interceptnya ya, lihat 0,10 tadi ya. Nanti ini 0,10 belum, masih logaritma dia. Nah, ini adalah nilai B-nya 2,54. Betul ya? 0,94 R-nya. Nah, ini bagusnya kalau yang seperti ini kita bisa mengetahui berapa nilai T-nya dan berapa P-value-nya. Nah, ini bisa digunakan. Nah, ini tinggal dipadatkan 10 sama dengan 10 pangkat. Nah, pangkatnya pangkat tidak. Mana ini? Tidak kelihatan. Pangkat ini. Itu kita mendapatkan A-nya. Itu 0,77. Betul kan? Nah, ini tergantung dari adik-adik sekalian bagaimana Anda mau seperti apa caranya. Kita dimudahkan dengan program-program komputer. Ya, berbeda dengan kami dulu, kami lakukan secara manual. Demikian, nanti kita akan ketemu pada apa namanya, tanya jawab nanti ya untuk memperkuat ini. Demikian saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.